Pernah nggak sih mahasiswa ada yang sedikit kurang sopan gitu? Saya sih nganggapnya kayak adik sendiri ya gitu, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa ya, anggap angin lalu aja sih, tapi nggak sampai maaf kurang ajar gitu, enggak. Oh enggak, jadi masih sebatas sewajarnya saja gitu ya? Usia-usia segitulah, saya paham juga pernah merasakan segitu. Impress me, bikin saya kagum sama kalian gitu. Tugasnya sebaik mungkin, sekreatif mungkin, saya nggak membatasi nih, saya nggak kasih boundaries mau dihias pakai stiker apa pakai Photoshop, saya nggak membatasi dan itu saya izinkan gitu. Saya rasa itu kalau dari segi dosen membuka peluang bagi mahasiswa ya untuk lebih kreatif gitu. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Rizka di podcast ISK. Nah, kali ini saya bersama dosen cantik salah satu dari UMK, dosen hukum. Halo Bu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Adisya. Oke, Betul. Bu Adisya asli mana nih? Asli Semarang, kalau KTP Semarang. KTP Semarang. Udah di UMK berapa lama? Saya dari Desember, berarti mau 3 bulan. Masih cantik, muda, belia, udah jadi dosen. Belianya enggak sampai muda bener, tapi belia enggak. Udah jadi dosen. Gimana nih awalnya cerita kok bisa? Berapa tahun ini udah umurnya? Apanya? Umurnya? Tahun ini 24. Baru 24 udah jadi dosen. S2 selesai. Iya dong. Gimana ceritanya? Awal kuliah tahun berapa? Kalau ditanya kenapa, mungkin karena saya waktu SMP 2 tahun aja ya, nyepet setahun, jadi ikut program akselerasi. Kalau gitu. Pernah dengar. Jadi dulu di beberapa sekolah itu sebelum dicabut ya ternyata peraturannya akhirnya itu ada program akselerasi. Nah itu saya waktu SMP jadi ikut, jadi nyepet setahun lah. Terus lanjut sampai bersyukur S1 S2-nya bisa selesai cepat, tepat waktu, jadi irit umur. S1 S2 berapa tahun? Total semuanya S1 S2 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Iya, Cukup. S1 S1 S2. Cukup. Wih. Duh. Waktu kuliah nih, waktu kuliah ini cuma kuliah doang, mengikuti kuliah, materi-materi terus pulang ngerjain tugas atau mengikuti organisasi? Kalau yang ikut banyak banget enggak sih, tapi organisasi ikut. Tetap ikut? Tetap ikut. Yang di kampus itu waktu S1 ikut 1, tapi tingkat fakultas ya, enggak yang dulu kan ada UPK, ada UKM gitu ya istilahnya. Jadi saya di UPK aja sih. Terus kalau S2 itu ngurus himpunan, istilahnya apa ya? Himpunan kali ya kalau sekarang ngetrennya. Jadi Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Itu 2 kali di tingkat fakultas sih terhitungnya. Kayak gitu aja kalau saya. Nggak terlalu banyak memang. Kok memilih menjadi dosen? Kenapa nggak mau jadi di hukum? Pengacara gitu, pengacara. Hakim, jaksa. Iya. Ngetrennya emang gitu ya. Semua orang pasti kenapa kok dosen, nggak hakim, nggak jaksa gitu. Sebenarnya kalau dari etika profesi hukum, kayak mereka yang tadi saya sebutkan itu, mereka masuknya penegak hukum. Gitu, mereka masuknya ranah penegak hukum, kalau saya di ranah akademisi gitu. Jadi kalau secara pribadinya saya pribadi punya satisfaction, apa ya bahasa Indonesia, kepuasan kalau saya kan ini konsepnya saya udah ngerti duluan nih, saya udah sekolah duluan, saya udah lebih dulu paham lah, walaupun belum 100% paham tapi sudah lebih dulu paham. Nah kepahaman saya itu saya tularkan, saya ajarkan ke adik-adik mahasiswa gitu. Jadi di situ saya merasa puas gitu kalau yang saya lebih dulu paham bisa saya tularkan sama orang lain. Satu, terus kedua, orang tua saya selalu mendidik saya, ilmu itu jangan pelit buat dibagiin. Karena sejatinya kalau ilmu dibagiin tuh nggak akan habis, tapi justru malah bertambah kan. Secara logika kita belajar lagi kan. Saya juga belajar lagi, saya nyiapin lagi. Apalagi dengan keadaan sekarang, saya harus mengkonekkan dengan teknologi, dengan keadaan masyarakat yang sekarang gitu. Mungkin di zaman saya kuliah bisa dipakai contoh A, tapi di sekarang harus pakai contoh C gitu misalnya, kayak gitu kan. Terus yang terakhir apa ya? Cari pekerjaan yang
yang bikin saya bahagia kali ya. Jujur kalau jadi dosen level stresnya nggak ya tinggi, tapi nggak setinggi misalkan jadi polisi kan. Keamanan ya banyak hal lah gitu ya, jadi pengacara juga, jadi jaksa juga gitu. Cerita pengalaman teman-teman saya yang di jaksa tuh kan pertama harus penempatan dulu di luar pulau kan, kayak gitu ya, satu dan lain hal sih. Lalu udahlah jadi dosen aja. Kok bisa masuknya di UMK? Takdir. Ya jalan Tuhan aja sih. Ada apply kan ya, saya rasa setiap orang gitu ya yang habis lulus pasti kan cari-cari lowongan pekerjaan gitu ya. Terus kebetulan waktu itu UMK masuk salah satu portal berita lowongannya, terus ya udah saya coba aja. Langsung masuk ya? Dibilang langsung juga enggak sih, kan beberapa kali ya tesnya. TPA, psikotes dan seterusnya gitu. Ya tersaring terus sih sampai terakhir. Alhamdulillah. Bersyukur. Iya. Nah, ini kan masih muda, bisa dikatakan sangat muda, sama kayak mahasiswa yang lain gitu loh kalau disandingin. Oh iya. Enggak. Iya, kelahiran 2000-an, saya anak 90-an dong masih. Nah, kan masih bisa disandingin sama mahasiswa lain. Pernah nggak sih mahasiswa ada yang sedikit kurang sopan gitu? Saya sih nganggapnya kayak adik sendiri ya gitu, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa ya, anggap angin lalu aja sih, tapi nggak sampai maaf kurang ajar gitu, enggak. Oh enggak. Jadi masih sebatas sewajarnya saja gitu ya. Ya usia segitulah, saya paham juga pernah merasakan segitu. Iya bener. Ini kan gimana ya, kalau cerita awal dulu, kalau pas Bu Adisti ini kuliah, ini kan enggak pandemi, sekarang kan pandemi nih. Mahasiswa kadang males mengerjain tugas, apalagi kalau jurusan hukum kan harus praktek gitu ya. Enggak dong. Yang praktek itu justru sains. Kita di sosial humaniora prakteknya nulis tangan sih lebih. Iya, tapi kan kalau hukum harus tahu apa yang ada di lapangan gitu loh Bu. Tapi kan itu bentar saya cut sebentar ya. Oke. Di hukum itu ada metode yuridis normatif namanya. Jadi kita nggak perlu selalu ke lapangan, kita bisa pakai kajian pustaka gitu. Jadi kita menghimpun buku-buku atau menghimpun artikel-artikel, jurnal internasional, jurnal nasional gitu, mengkolaborasikan. Jadi nggak selalu, iya sometimes 1-2 kali terjun ke lapangan boleh, ya, dan biasanya lebih seringnya itu hanya untuk mengkonfirmasi data aja gitu. Untuk penelitian yang kayak katakan stay di sebuah tempat 2 bulan, 3 bulan gitu, sepengalaman saya sih jarang terjadi ya kalau di hukum, di fakultas hukum kayak gitu. Jadi gimana nih Bu kalau mengatasi mahasiswa yang telat ngerjain tugasnya? Kalau telat ya, bersyukurnya belum ada sih yang telat. Sepanjang saya ngasih tugas masih on time kan juga. Saya mengantisipasinya juga apa ya, pakai perasaan lah. Saya nggak mungkin ngasih tugasnya H-1, H-2, nggak mungkin, pasti seminggu paling nggak. Karena kemarin baru merasakan gitu ya. Jadi mahasiswa. Gitu. Nggak juga sih, kayaknya lebih baik seperti itu ya, berjadwal gitu kan. Kita punya timeline yang jelas, kita punya deadline yang jelas. Kami dosen kan juga bekerja berdasarkan kita sudah lebih dulu bikin timeline gitu loh. Jadi jangan sampai keluar dari timeline itu gitu. Mungkin kecepatan nggak apa-apa, tapi jangan sampai kelambatan gitu kan. Gitu. Kalau itu sih saya mengantisipasinya kalau terlambat. Terus kan kami sekarang pakai online learning system, namanya Sunan. Jadi di Sunan itu bisa di set jamnya, mau dikasih tenggang waktu berapa gitu. Dan saya udah sampaikan ke mahasiswa mengumpulkan tugasnya sama kayak jam kuliah aja gitu. Misalnya kalian kuliah jam 8 sampai jam 9 ya jam segitu ngumpulin tugasnya kayak gitu. Jadi mereka tetap ingat, oh ya ini jam aku kuliah kayak gitu kan. Itu terus kalau yang terjadi kemarin itu justru nggak sesuai instruksi. Terus saya menginstruksikannya A, B, C gitu, dia jalaninnya cuma A sama B gitu. Saya bilangnya kelompok dalam bentuk PDF, dibuat sekreatif mungkin gitu. Dia ngasihnya biasa aja, bentuknya Word sendiri lagi. Gitu. Jadi saya langsung hubungin dia langsung. Ya dengan alasan A sampai Z lah gitu. Tapi saya nggak mau, walaupun ini tidak sebesar universitas lainnya ya namanya, tapi saya nggak mau lulusan UMK tuh jadi sepele gitu. Saya nggak mau. Saya nggak mau lulusan UMK kalah saing lah gitu, baik dari segi otak maupun karakternya ya gitu. Jadi
Saya bilang ini konsekuensi kamu karena kamu salah, kamu tidak mendengarkan, kamu ikut nilai dengan rentan terendah gitu. Konsekuensinya seperti itu sih kalau saya. Yang baru banget kemarin saya terapkan seperti itu gitu. Jadi biar cerdasnya jalan, disiplinnya juga jalan. Terus gimana tuh mahasiswanya menanggapinya? Iya, karena saya jelaskannya juga baik-baik. Ini saya beri kamu sebuah tanggung jawab, tapi kamu tidak melaksanakan, berarti ada konsekuensinya. Namanya hukum kan juga terkait dengan hak dan kewajiban, kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa meminta hak kamu kalau kamu nggak melaksanakan kewajiban kamu kan, harusnya seperti itu. Ya, bersyukur dia paham sih. Dan saya juga sampaikan nilai terendahnya juga saya masih pakai perasaan ya, nggak mungkin saya kasih 50 atau 60 gitu, nggak mungkin gitu. Masih yang batas manusiawi gitu. Cuman ya itu nilai terendah dari kelas ABC ya, kelas paralel itu dia ikut dengan rentang nilai terendah gitu. Oke. Jadi sekarang ini menetapnya di Kudus atau di Semarang? Di Kudus kan dalam perjanjian kerjanya tidak boleh 25 km dari Kudus gitu katanya. Oh. Ini karena pandemi atau memang memang tuntutan pekerjaan sih. Gitu. Jadi besok juga akan tetap di Kudus gitu ya? Selama saya bekerja di sini ya dong. Sebentar saya dipanggil jadi staf khusus presiden ya. Saya pindah ke Jakarta kan. Tapi pengen gak sih Bu, dari udah jadi dosen UMK mau pindah ke yang lain, pekerjaan lain? Pekerjaan lain atau universitas lain nih? Iya, yang pertama universitas lain dulu. Mungkin enggak ya. Untuk jangka dekat ini saya bisa bilang enggak gitu. Tapi kalau namanya tugas negara, jadi gini, orang-orang hukum itu kan erat kaitannya dengan negara ya. Apalagi saya di HTN Han itu ya yang diurusin negara gitu. Bukan mau sombong atau apa, tapi gak menutup kemungkinan kalau suatu saat ada tugas negara dan itu kami nggak bisa nolak gitu. Banyak dosen-dosen saya yang dulu saya di Undip itu di tengah perjalanan menjabat dipanggil ke pusat gitu. Ada yang di BPIP, ada yang di Kemenkumham, ada yang ke Kemenristek Dikti, ditarik-tarik gitu loh ke pusatnya, itu mereka udah nggak bisa nolak gitu. Jadi ya seandainya seperti itu terjadi sama saya, ya mungkin seperti itu juga kejadian. Tapi pengen nggak kalau ditarik ke sana-sana gitu? Pengen lah. pengen. Jadi tugas negara gitu ya. Pengen banget. Kalau ada pas coba ke sana, pasti bisa melepas di sini gitu ya? Bukan bisa, harus. Tugas negara itu apa ya, nggak boleh nolak kan, kita warga negara yang baik gitu kan. Ya, ini pesan untuk para mahasiswa yang masih malas-malas mengerjakan tugas karena pandemi, alasannya karena pandemi, gimana nih? Jujur saya nggak bisa nyalahin ya, nggak bisa menjudge gitu loh. Nggak semua punya wifi, masih ada yang harus beli kuota. Nggak semua di tempat yang akses internetnya mudah, ada yang di desa atau apa gitu. Lalu ada yang nggak bisa nangkep kalau nggak di kelas, kan ada yang seperti itu kan. Terus apalagi ada yang rumahnya jauh, banyaklah alasan gitu. Kalau menurut saya dari sebagai dosen ya, kami walaupun kami generasinya itu udah lebih tua dari mahasiswa, kalau saran saya buat sesama, mungkin ada yang nonton nanti, sesama pengajar muda ya, gitu, kita pesannya Prof. Jimli Asyidiki nih, guru besar HTN Han, kita nggak boleh ikutan kebiasaan, kita harus menciptakan kebiasaan baru. Semua tugas yang saya berikan ke adik-adik mahasiswa itu udah di ranah tugas kreatif kalau saya ya. Saya nggak mau tugasnya cuma hitam putih aja, cuma cover, pembuka, isi, penutup, saya udah nggak mau kayak gitu. Impress me, bikin saya kagum sama kalian gitu. Tugasnya sebaik mungkin, sekreatif mungkin, saya nggak membatasi nih, saya nggak kasih boundaries. Mau dihias pakai stiker pakai Photoshop, saya nggak membatasi dan itu saya izinkan gitu. Saya rasa itu kalau dari segi dosen membuka peluang bagi mahasiswa ya untuk lebih kreatif gitu. Pun sama feedback dari mahasiswa, ya nggak boleh males-malesan, nggak boleh hanya karena pandemi terus jadi nggak menjemput bola gitu. Malah harus makin lari kan. Kalau pandemi gini kan jadi lebih cepat nggak sih ritmenya?
ritme Iya. kehidupan terasa lebih cepat kan. Tergantung sama orangnya juga sih. Kalau saya rasa sih secara general lebih cepat ya gitu, Mm-mm. kayak UMK aja nih dari sekian cuman keterima sekian gitu dosen Mm-mm. kan, berarti kan nggak mau yang apa ya, ramping gitu loh, Mm-mm. slim gitu. Mm-mm. Nah gitu, jadi harus lari sih, kita harus Bener. mau lari ngejar bola. Oke. Mahasiswanya juga. Mm-mm. Mm-mm. Jadi untuk mungkin pesan-pesan untuk para mahasiswa yang ada di sana Mm-mm. itu jangan sampai terpaku dengan keadaan, Betul. ciptakan keadaan gitu ya. Ciptakan keadaan, betul. Mm-mm. Jangan sampai kamu dihamperin bola, Mm-mm. tapi samperinlah bola tersebut Betul, lari. gitu ya. Lari, namanya lari. Lari jangan Jangan jalan. jalan biar cepet. Kalau yang suka nonton Running Man tuh kan don't walk but run. Nah, itu sih mungkin perbincangan kali Oh, ini ya, segitu Bu aja? ya. Oke. Jadi ya jangan pernah putus semangat. Mm-mm. Ayo lari menjemput Kalau bola. ngomong capek, semua orang juga capek ya, Heeh. bisa kayak gini ya. Heeh. Jadi ya Jadi jangan, kata bahasa Inggrisnya you're not the only one suffering. Bukan Wih. kamu yang paling menderita. tapi kita Kayak semua gitu. juga harus Semuanya. bisanya. Heeh. Jadi harus bisa menerima keadaan, jangan tetap terpaku karena pandemi. Jangan jadikan alasan ini seperti kamu malas-malas atau Betul, gimana betul, betul. gitu. Tetap jemput bola, lari sekencang-kencangnya sekencang-kencangnya. biar bisa tercapai. Nah, Iya, ini adalah motivasi dari salah satu dosen UMK yang cantik dan masih muda, sudah S2 lagi. Sudah. Mau S3 nggak? Mau dong. Pengen. pengen. Deket-deket ini? Kayaknya Bapak Ibu yang senior dulu ya. Oke, semoga tercapai dengan harapan Amin, dan amin. semoga termotivasi untuk para mahasiswa di Amin, luar sana amin, ya, amin, Bu. amin. Terima kasih, mungkin itu sekian dan terima kasih.